ini kami akan presentasikan tentang printer, di mana sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Kami dari kelompok 10, saya Ahmad Widianta, ikut teman saya. Saya Wiwi Jayanti. Masalah hari ini yang akan kita bahas adalah Mengenai sejarah printer, jenis-jenis printer, permasalahan beserta penanganannya, dan kesimpulan dan saran. Teknik percetakan awal mulanya dikembangkan oleh negara Cina pada abad ke-14. Kemudian pada tahun 1950-an terjadi perkembangan teknologi yang sangat pesat di benua Eropa, yang kemudian oleh Johannes Gutenberg berhasil mengembangkan teknik percetakan menjadi mesin cetak secara revolusioner. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis printer. Jenis-jenis printer terbagi menjadi dua, yaitu impact printer dan non-impact printer. Dikatakan impact printer karena percetakannya dilakukan menggunakan sekelompok pin atau jarum ke pita tinta, sedangkan non-impact adalah kebalikannya. Impact printer terbagi menjadi dua, yaitu dot matrix printer dan full character. Dot matrix printer adalah mesin printer dengan kepala cetak yang berjalan bolak-balik atau naik turun. Kemudian full character terbagi menjadi 5 jenis, yaitu decimal printer, timbal printer, chain printer, band printer, dan drum printer. Printer dengan piringan yang terbuat dari plastik atau logam, di mana sisi-sisi dari piringan tersebut terdapat karakter-karakter. Yang kedua adalah timbal printer. Timbal printer adalah printer yang menggunakan elemen berbentuk timbal. Yang ketiga, chain printer. Chain printer menggunakan suatu rantai yang berisikan karakter-karakter untuk menghasilkan suatu tulisan di mesin cetak. Yang keempat adalah band printer. Band printer pada dasarnya ini sama saja dengan chain printer, hanya saja di sini dia menggunakan pita besi atau steel band. Yang kelima, drum printer. Printer yang meletakkan kumpulan karakternya pada permukaan luar dari suatu drum metal. Kemudian kita akan membahas dari jenis printer non-impact. Printer non-impact ini terbagi lagi menjadi 9 jenis. Jenis pertama adalah inkjet printer. Inkjet printer ini bekerja dengan cara menyemprotkan titik-titik tinta kepada kertas cetakan. Yang ketiga, thermal transfer printer. Printer ini menggunakan kepala cetakan yang dipanasi dan satu karbon yang mengandung partikel-partikel tinta yang diletakkan pada lilin. Keempat adalah elektrostatik printer. Printer ini menggunakan kepala cetak yang berisi jarum-jarum besi yang diberi aliran listrik. Yang kelima, serial printer. Printer ini merupakan printer yang memiliki cara pencetaknya satu karakter tiap saat serial. Keenam, line printer. Printer ini mencetak satu baris sekaligus setiap saat mengeprint. Yang ketujuh adalah pack printer, yang merupakan dapat menghubungkan beberapa printer sehingga dapat mencetak satu halaman setiap saat. Printer ini dirancang untuk mainframe yang memiliki kecepatan sekitar 229 halaman per menit. Yang kesembilan adalah Intelligent Printer Controller. Alat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa printer sehingga dapat digunakan bersamaan secara otomatis. Jenis kedua dari printer non-impact adalah thermal printer. Di sini cara kerjanya dengan cara memanaskan jarum-jarum besi secara terpisah. Berikut saya akan menjelaskan tentang indikator kerusakan pada sebuah printer. Pertama, ketika 7 kali kedip oranye dan 1 kali kedip hijau itu menandakan ada indikasi cartridge yang rusak. Terus ketika ada indikator 8 kali warna oranye dan 1 kali warna hijau, itu menunjukkan bahwa indikator dari printer itu, pembuangan printer itu penuh atau full.
kemudian ada kedip 14 kali atau 15 kali oranye dan 1 kali hijau. Kemungkinan cartridge hitam harus diganti atau dibersihkan dahulu konektornya, mungkin ada kotoran-kotoran yang menempel pada cartridge tersebut. Berikut saya akan menjelaskan cara servis printer, tapi yang saya jelaskan seri Canon IP2770. Pertama, printer harus dalam keadaan mati dan kabel listrik terpasang. Kemudian tekan resume 2 detik dan tekan tombol power sampai lampu hijau menyala. Kemudian lepas tombol resume, tapi jangan lepas tombol power. Sambil tombol power masih berjalan, kemudian tekan resume 6 kali sehingga lampu LED nyala dari oranye, hijau dan kembali ke hijau lagi. Ingat, jangan sampai keliru 4 kali karena printer akan mati. Tapi itu hanya bersifat sementara, kemudian akan hidup kembali. Kemudian lepaskan kedua tombol secara bersamaan. Lampu LED dan blink sebentar kemudian akan menyala hijau. Komputer akan mendeteksi device baru, abaikan saja. Keadaan itu menunjukkan printer IP2770 dalam keadaan servis mode dan siap restart. Sekarang saya akan menjelaskan cara restarter IP2770. Pertama, ekstrak file restarter IP2770. Siapkan 2 kertas di printer ini untuk print waktu proses read. Jalankan proses reset IP2770 seperti gambar printer. Kemudian klik main, maka printer akan berproses. Kemudian IP270 akan mengeprint satu halaman dengan tulisan D sama dengan 000.0. Kemudian klik E from clear. Kemudian klik lagi E from clear. Dan kemudian klik lagi E from clear. Kemudian klik E from dan printer akan ngeprint hasil restarter IP270. Salah satu barisan tulisnya sebagai berikut. Kemudian matikan tombol power pada printer. Berikutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan bahwa printer ini adalah sebuah alat yang kita gunakan untuk mencetak dokumen seperti tulisan, gambar, dan tampilan lainnya. Banyak juga model-model dari printer di pasaran yang sering kita kenal seperti Epson, Hewlett Packard atau XP, Canon, Lexmark, dan lain sebagainya. Printer juga terbagi atas 3 jenis berdasarkan hasil dari yang dikeluarkannya, yaitu printer inkjet, printer laserjet, dan printer jenis dot matrix. Berikut saya akan menyampaikan saran. Jika Anda ingin mendokumentasikan sesuatu seperti teks, gambar, atau image, sebaiknya melihat dahulu seberapa ukuran yang Anda cetak, misalnya seperti format A3, A4, dan lain sebagainya. Kemudian Anda harus melihat printer mana yang baik untuk Anda gunakan, sehingga hasil yang Anda inginkan seperti yang Anda harapkan. Sekian presentasi mengenai printer dari kami. Untuk kekeliruannya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.